Mudik 2023 ya pemirsa, masa angkutan mudik lebaran akan tiba. Masyarakat yang pulang kampung mulai mempersiapkan kebutuhan mereka termasuk tiket perjalanan dengan kereta api. Apakah tiket masih tersedia? Rekan kami Reno Reksa punya informasi selengkapnya untuk Anda langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta. Selamat pagi Reno, menjelang arus mudik lebaran 2023, berapa total kesediaan tiket perjalanan kereta api saat ini? Ya, selamat pagi Naila. Memang betul saat ini saya sudah berada di Stasiun Gambir di Jakarta Pusat ya. Ini adalah tempat loket penjualan langsung tiket yang secara go-show begitu pembeliannya. Di sini lengkap sekali. Kalau kita lihat untuk tipe keretanya kita bisa pilih eksekutif, kemudian ada juga yang bisnis, ada ekonomi. Di sini biasanya paling banyak yang eksekutif ya. Di sini tersedia masih ada beberapa. Tapi ini untuk keberangkatan untuk hari ini, Naila, 9 Maret 2023. Nah, kalau Anda tanyakan soal bagaimana persiapan terkait dengan mudik lebaran di tahun 2023 ini, memang kalau kita mengakses informasi dari pihak PT Kereta Api Indonesia, ada setidaknya 1,1 juta tiket untuk perjalanan kereta api jarak menengah dan jauh. Tapi kalau di total secara keseluruhan, secara nasional, secara Indonesia, baik jarak dekat maupun jarak jauh, ini ada totalnya 3,5 juta, Naila. Itu adalah kuota tiket yang disiapkan secara nasional. Dan beginilah memang kalau di momen biasa, non-mudik ya, memang masih terlihat beberapa masyarakat yang memilih untuk melakukan pembelian tiket secara langsung atau go-show. Nah, tetapi ada persyaratannya. Untuk pembelian tiket go-show hanya bisa dilakukan 3 jam, minimal 3 jam sebelum keberangkatan kereta api tersebut. Dan tidak perlu dipertanyakan lagi untuk harganya, ini tetap sama seperti yang berlaku begitu ya. Itu adalah suasana di loket penjualan langsung. Saya ingin tunjukkan Anda untuk menunjukkan bagaimana suasana pemeriksaan tiket di pagi hari ini. Nah, itu kita bisa lihat di situ petugas dari pihak PT KAI mengecek begitu kesiapan atau kelengkapan dokumen-dokumennya seperti tiket dan lain sebagainya. Itu adalah suasana terkini di Stasiun Gambir, Naila dan juga pemirsa. Nah, kalau tadi saya katakan 1,1 juta tiket itu untuk keseluruhan ya, untuk jarak menengah dan jauh begitu. Nah, kalau untuk yang ada satu informasi yang akan saya bagikan ini, bahwa masyarakat yang sudah hendak mudik menggunakan moda kereta api ini sudah bisa memesan tiket. PT Kereta Api telah membuka penjualan tiket kereta api untuk masa lebaran mendatang. Nah, Naila dan juga pemirsa, PT KAI menetapkan masa angkutan lebaran pada tanggal 12 April hingga 3 Mei 2023 dan sudah membuka penjualan tiket sejak akhir Februari lalu. Tepatnya kurang lebih tanggal 26 ya. Sebanyak 3,5 juta tiket kereta api disiapkan, terdiri dari tiket kereta api jarak jauh dan tiket kereta api lokal seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan mengantisipasi melonjaknya penumpang, PT KAI akan menambah kuota tiket dan jumlah rute perjalanan kereta api usai adanya analisa dan evaluasi terkait dengan dinamika permintaan tiket. Nah, Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Iksvan Hendri Wintoko menyampaikan sejauh ini tiket yang terjual masih sedikit angkanya, di sekitaran 2%. Adapun syarat naik kereta api masih menerapkan aturan sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan dan surat edaran Kementerian Kesehatan. Nah, kalau ada perubahan syarat, maka PT KAI akan mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut serta segera mensosialisasikan kepada masyarakat. Naila, kita simak bersama pernyataan yang disampaikan oleh Humas KAI Daob 4 Semarang, Iksvan Hendri Wintoko berikut ini. Oke, baik, ditahan dulu materinya karena saya juga kalau tadi di Semarang, Jawa Tengah, saya mengetahui bagaimana kondisinya di Jakarta. Kalau Jakarta ini berarti KAI-nya Daob 1 dan pagi hari ini saya akan langsung diskusikan, bahas bersama dengan Mbak Eva Koirunisa, ini Humas KAI Daob 1 Jakarta. Mbak Eva, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih loh sudah jauh-jauh dari kantor ke Stasiun Gambir. Oke, terima kasih juga sudah menginformasikan ya masyarakat. Oke, Mbak Eva, tadi saya ada informasi bahwa secara nasional untuk perjalanan kereta menengah dan jauh ada 1,1 juta. Untuk yang termasuk yang lokal ini 3,5 juta. Kalau di Daob 1 Jakarta untuk mudik lebaran nanti bagaimana posisinya? Jadi kalau kita melihat area Daob 1 Jakarta ya, ini kita bicaranya mungkin kalau untuk angkutan lebaran kereta api jarak jauh ya. Jadi dari Daob 1 Jakarta sendiri secara total mungkin nanti akan ada sekitar 880.000 ya tiket, 840.000 tiket
di masa angkutan Lebaran, tapi ini belum termasuk KA tambahan. Jadi masih akan ada mungkin nanti KA tambahan yang akan kita launching lagi. Nah, sementara kalau kita bicara mengenai pra-lebarannya, H-10 sampai dengan hari Lebaran H2, itu kalau kita melihat di tanggal 12 April sampai dengan tanggal 23 April ya. Untuk keberangkatan dari stasiun Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen itu terdapat sekitar 384.000 ketersediaan tempat duduk. Nah, dari jumlah tersebut untuk posisi saat ini sekitar 53% diantaranya itu sudah terjual atau sekitar 53%? Ya. Per tanggal berapa itu datanya? Itu per pagi ini. Per pagi ya, ini? per pagi ini. Okay. Jadi memang kan untuk pemesanan tiket saat ini sudah bisa dilakukan sejak 45 hari sebelum jadwal keberangkatan. Nah, sehingga kalau kita menghitung hari ini, tiket yang bisa dibeli itu sudah bisa sampai dengan H2, itu tanggal 23 April, hari Lebaran kedua. Sorry, ini berarti dengan asumsi Lebaran pertamanya adalah tanggal 22 April ya? 22 April ya, dan H-10-nya itu kita hitung di tanggal 12 April. H-10, ya, 10 hari sebelum Lebarannya. Oke, tadi menarik membahas soal kereta api tambahan. Ya. Nah, untuk kereta api tambahan ini biasanya nih kalau pengalaman dari arus mudik tahun-tahun sebelumnya, ini mulai diadakan H- berapa atau melihat tergantung animo masyarakatnya nih, Pak Eva? Pasti ya, evaluasi jadi akan terus dilakukan ya oleh KAI secara keseluruhan untuk melihat bagaimana nanti untuk kebutuhan-kebutuhan KA tambahan. Nah, biasanya di H-10 itu di masa angkutan Lebaran itu juga sudah diberangkatkan. Nah, nanti akan diinformasikan dan masyarakat juga bisa melakukan pengecekan berkala karena kan sistem kita sudah online nih. Betul. Sehingga pada saat KA tambahan itu di running tiketnya, ini sudah pasti langsung ada di sistem tiket seperti aplikasi KAI Akses ya. Nah, ini kita sangat sarankan masyarakat bisa mengunduh aplikasi KAI Akses dan bisa melakukan pengecekan secara berkala ketersediaan tempat duduk. Karena memang untuk saat ini kalau kita melihat ya, untuk H-5 sampai dengan H-1 itu di tanggal H-5 itu sekitar tanggal 5 hari sebelum Lebaran tadi ya. Itu sudah sekitar 80-90% okupansinya untuk keberangkatan Daup 1 Jakarta tiket yang sudah dipesan ya. Jadi memang sudah cukup padat. Nah, itu kalau memang seperti itu misalnya nih ada yang mencari tiket kemudian aduh Mbak saya mau berangkat tanggal 20 ternyata tiketnya kok sudah habis semua. Nah, ini mungkin bisa mencari alternatif tanggal lainnya. Karena kalau kita melihat dari data kan memang tadi baru 50% sehingga masih ada ketersediaan 50% lagi ketersediaan tempat duduk untuk keberangkatan di H-10 sampai dengan H-1. Oke, baik. Itu tadi soal tiket ya, Naila. Mbak Eva, ini kan kalau kita berbicara soal arus mudik, kita tidak hanya tentu berbicara soal tiket nih. Saya lihat di sini ada tempat duduk, ini berarti untuk ruang tunggu, kemudian akses dropping, dan seterusnya. Kalau kita melihat ketersediaan tempat duduk di stasiun Gambir ya, secara khusus karena kita lagi di Gambir, ini apakah sudah cukup estimasinya untuk menampung sedemikian banyaknya jumlah pemudik tahun ini, Mbak Eva? Baik, jadi memang kalau dari sisi ketersediaan tempat duduk kita menyesuaikan dengan area ya, kita maksimalkan dengan area dari stasiun Gambir, seperti misalnya kita bisa lihat bahkan di sejumlah pilar-pilar yang ada di area stasiun itu juga kita berikan tempat duduk melingkar seperti itu. Nah, kemudian mungkin bisa sambil kita tunjukkan ya. Ini yang mungkin dimaksud oleh Mbak Eva ya. Jadi ada pilar yang ada di stasiun Gambir, kemudian ada tempat duduk yang disiapkan dan tidak hanya sebatas pilar berarti ya. Betul difungsikan sekali. juga untuk tempat duduk, tempat untuk menunggu. Kemudian silakan dilanjutkan. Jadi memang kita maksimalkan artinya peningkatan itu tidak hanya kita lakukan dari sisi sarana seperti misalnya adanya KA tambahan, tapi juga dari fasilitas yang ada di stasiun sampai dengan SDM yang bertugas, petugas yang bertugas pada saat masa angkutan Lebaran. Ini pasti nanti semuanya akan dimaksimalkan dengan penambahan-penambahan. Tadi fasilitas ada kursi tambahan, kemudian biasanya juga nanti akan ada area bermain anak, kemudian pos kesehatan yang standby, kita bekerja sama dengan puskesmas terdekat dengan stasiun, dan juga ada rumah sakit provider yang kita sudah bekerja sama juga, sehingga jika terjadi kondisi tertentu ini penanganannya bisa lebih cepat. Artinya memang kita maksimalkan dari seluruh sisi ya, dari berbagai sisi ya, baik itu sarana, prasarana, fasilitas stasiun, sampai dengan layanan kesiapan dari para petugas untuk melayani pengguna jasa di masa angkutan Lebaran. Terakhir, Mbak Eva juga tidak kalah penting ketika para penumpang nanti akan membludak begitu ya. Jaminan keamanannya gimana, Mbak Eva? Gimana? Oke, jadi kalau kita melihat masalah kepadatan penumpang ya, kita juga sudah rencana akan menambah petugas pengamanan di stasiun. Tapi kemudian kita bisa pastikan kembali ya,
kita akan terus melakukan himbauan juga. Karena kalau bicara keamanan tentunya harus dua pihak ya kerjasamanya. Saling bekerja sama ya. Betul, artinya kita menyiapkan petugas, kemudian di stasiun juga ada CCTV dan lain-lain, tapi kita mohon juga pengguna jasa untuk berhati-hati dan menjaga barang bawaannya. Betul. Jangan kemudian ditinggal di sembarang tempat dan lain-lain seperti itu. Nah, kita juga sangat menyarankan karena ini juga masuk konsum juga ya, cukup banyak pada saat momen-momen arus mudik seperti itu biasanya barang tertinggal. Karena biasanya banyak yang membawa barang berlebih. Artinya tidak sesuai kemampuannya mungkin. Dia berangkat berdua, tapi barangnya banyak sekali, belum lagi nanti bawa anak. Nah, ini kita sangat sarankan mengatur kembali barang bawaannya. Artinya masih ada proses yang misalnya kalau sangat berlebih itu bisa menggunakan paket atau jasa kargo seperti itu. Itu juga tersedia. Jadi untuk keamanan bersama kita menyiapkan petugas pengamanan dan juga akan memantau, tapi mohon kerjasamanya juga pengguna jasa untuk tetap menjaga barang bawaannya pribadi. Baik, intinya PT KAI Daob 1 Jakarta sudah siap untuk menyambut musim mudik Lebaran 2023, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan moda kereta api ini juga bisa bekerja sama ya. Betul untuk dalam hal berbagai hal ya, termasuk dengan keamanan, keselamatan dan seterusnya. Mbak Eva Kurniasa, terima kasih sudah berbagi informasi untuk kita pagi hari ini. Dan juga Naila dan juga pemirsa tetaplah bersama dengan kami di Selamat Pagi Indonesia. Usai headline news pukul 9, kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.